motor pada bermasalah semua, nggak semua sih, 50%. Jadi salah satu alasan kenapa gue nggak bawa Renya ke puncak kemarin sebenarnya adalah faktor utamanya lampunya tuh mati guys. Lampu utamanya tuh mati. Jadi di 636 Gen gue ini lampu utama tuh yang sebelah kanan dari rider ya. Jadi kalau dari depan itu sebelah kiri. Nah itu mati guys, karena ada permasalahan di kabel. Maksudnya motor tua. Jadi kita nyalain lampu jauh dulu aja. Lampu jauh nyala, jadi kayak sekiring itu aman. Cuma kabel yang ke lampu utamanya yang nggak bermain gitu. Sampai gosong anjir, ntar gue kasih lihat lebih detail lah. Ini kita OTW bengkel. Ya mau ngebenerin semua ini dan jengukin motor kita yang satu lagi, motor harian suwe yang tiba-tiba mati lagi. Si Ruby X-Max Aing tiba-tiba mati kayak waktu itu lagi. Buat followers Instagram gue yang udah lumayan lama, jadi singkat cerita sekitar setahun lalu lah ya, Ruby tuh sempet tiba mati gitu loh. Nah waktu itu gue bilang gue pengen bikinin kontennya, tapi belum sempet karena jujur pun gue kayak bingung gitu loh. Jadi ini motor tuh kenapa tuh gue juga bingung. Jadi kayak daripada gue memberikan informasi yang sesat, nah tapi masih banyak yang nanyain tuh kapan kontennya waktu itu Ruby mogok, waktu itu Ruby mogok. Alhasil motornya mogok lagi. Kayaknya memang kudu dikontenin deh. Jadi ya kita sekalian nanti lihat-lihat si Ruby juga, sekalian ngepretelin kabel-kabel Renya. Karena ya memang motor gua sempet lah bongkar pasang, soketnya udah bentuknya nggak jelas atau kabelnya udah nggak jelas, jadi udah tambal sulam lah dikit-dikit gitu di dalamnya. Nah ini kagak tahu nih itu kelistrikan. Emang motor gua kayak kelistrikan ya, nggak tahu deh. Padahal semuanya ya maksudnya ada aja lah, relaynya atau whatever. Nih klakson bunyi nih, kadang-kadang tiba-tiba mati gitu, tapi habis itu hidup lagi gitu. Jadi kayak self healing system gitu. Aneh sekali. Panas banget Jakarta Eden, macet banget ini padahal jam 11 kurang hari Kamis. Kejar tayang, besok video ini tayang. Itu kan lampu gua nih, kalau gua matiin lampu jauh tuh kalau kelihatan mati lampunya cuk. Ya biar kita nggak ketilang ya, nyalain aja lah lampu dimnya. Aduh panas sekali cuk. Nampaknya ada sesuatu. Oh ada tumpahan. Pantas macet. Ya jadi lampu sebenarnya adalah small issue lah ya, tinggal urusan kabel aja. Yang bigger issue adalah shock gua nih. Jadi ya waktu itu terakhir ke Mandalika kan shock bocor lagi yang sebelah kanan, karena sebenarnya di asnya ada baret. As gua yang sebelah kiri itu udah pernah gua ganti. As itu maksudnya yang bagian chrome-nya, jadi kan upside down nih, bagian atasnya emas, bagian bawah dalamnya itu kan chrome. Nah itunya itu yang udah baret. Jadi ya namanya udah baret kan, jadi surface-nya nggak rata, seal shock jadi nggak totally sealed gitu loh. Nah jadi ya alhasil dia bocor gitu loh. Nah terus seal shock waktu itu udah gue ganti, oke. Tapi pas setelah pengerjaan, I don't know, mungkin karena lama gue pakai, waktu itu sampai minyak lumayan tipis kali ya jumlahnya. Soalnya itu terjadi di hari pertama Mandalika yang Pro Street. Nah gue pakai kan sampai hari kedua, tambah riding lagi ke pelabuhan itu. Jadi minyaknya berkurang jauh banyak lah. Apalagi track riding kan lumayan sadis ngeremnya, jadi shock depannya diuji sekali lah. Tapi setelah diganti terus jadi ada bunyi cetok-cetok gitu. Nah lucunya gue tuh pernah nanganin ini di kasus ada motor customer Iron 636 juga sama. Suaranya persis komstir kendor atau rusak gitu. Jadi kalau kena gejolukan tuh cetak-cetak, tapi mungkin kurang kedengeran kali di video ya. Nah dulu kasus motor itu lucu, diganti komstir kok masih ada suaranya. Motor sampai ditelanjangin, jadi kirain kan ada bunyi-bunyi dari fairing atau dari apa kan.
motor sampai ditelanjangin tetap ada kedengarannya tuh kayak cetek dari agak sebelah kanan. Terus biar tahu aja masalahnya gitu, waktu itu sirenya dibawa ke Iron jadi motor donatur, jadi shocknya AC ditukar sama punya gua. Waktu itu punya gua belum bermasalah, aman cu, jadi emang dari shocknya gitu. Nah pas kemarin ada dapat barang bagus, harga bagus. Jadi kan itu has to do with the cartridge kan, maksudnya internal shocknya lah. Jadi kita kemarin kebetulan dapat cartridge Öhlins dari kenalan aing si Robi Fastlane Garage. Barangnya sih udah lama di rumah, tapi seperti biasa lu pada tahu gua lah, kalau mau modif apa kan harus sambil ngevideo. Nah itu dia tuh yang bikin lama, jadi kayak kadang belum nemu niatnya, atau kadang ada jadwal yang harus disesuaikan dengan orang lain gitu. Nah jadi cartridge-nya gue sih nggak bisa pasang sendiri itu kayaknya, soalnya kuncinya khusus kan, jadi harus bawa ke dealer Öhlins-nya maybe. Tapi di sono juga not sure apakah enak kalau ngevideo, apakah boleh. Jadi ya ditunggu aja videonya, nggak tahu lah, lihat nanti lah kayak gimana. Soalnya lumayan mengganggu sih, risih aja gitu gua dengernya. Kalau kena speed trap atau kena gejulukan tuh bunyi cetak-cetak, bener-bener persis kayak komstir bunyi ya. Mungkin nanti kalau ada jalanan yang parah gua coba videoin biar kalian bisa denger ya. Oh by the way, itu gue juga sempat mikir, karena kan motor pakai floating disk ya, apakah bunyinya nyaru itu dari floating disk atau apakah beneran komstir. Tapi waktu itu kejadiannya setelah diganti seal shock, jadi nggak tahu apakah ada jeroan yang gimana-gimana. Berarti intinya tuh dari shocknya, which is bener juga sebelah kanan. Kan ini separate function nih, nggak tahu lah ada apa yang sebelah kanan nih. Susahnya juga nyaru kan, apakah steering damper ini, karena memang steering damper tuh posisi begini, ada mainnya gitu, free play. Tapi kalau dia ngecetak gitu berasa sampai tangan ya, berarti asumsi gue sih harusnya dari forks-nya ya, dari suspensi ya. Akhirnya lancar. Ya udah, mungkin biar video bagian awal dia terlalu panjang, kita lanjutin di bengkel guys. Sudah sampai di bengkel biasa di Iron. Jadi renya tadi sebenarnya udah dikerjain, jadi isunya udah ketahuan. Kabel lampunya ada yang putus, jadi diganti baru, diganti kabelnya. Sekarang sudah nyala nih. Sudah aman sentosa. Lampu dim juga, kalau lampu dim dari tadi saya memang nyala. Jadi sudah aman, berhubung nanti malam mau ngiter juga, jadi kita butuh lampu. Terus berarti renya isunya tinggal yang shock tadi. Nanti kita akan ganti cartridge, tapi mungkin itu di video-video nanti lah ya. Terus satu masalah lagi adalah si X-Max aing Ruby ngambek. Coba kita lihat-lihat deh yuk. Ruby, buat yang follow Instagram gua, seperti selalu gue bilang, yang belum follow ya, @jakartaroads. Kemarin gue sempet update, jadi masalahnya itu seperti gue bilang tadi, sama kayak yang dulu, motor tiba-tiba mati somehow, nah makanya langsung dibawa ke bengkel, di towing as usual, pakai best towing, thank you sekali. Jadi gue jelasin sedikit nih masalah ini. Jadi kemarin kan udah masuk sini, udah dites aki segala macam, tiba-tiba tuh akinya drop, gejalanya jadi speedo itu dinyalain. Pas mau di starter kemarin gue itu tiba-tiba hilang speedonya, jadi kayak totally nggak ada listriknya gitu loh. Nah kemarin tuh udah di tester aki, health sama voltasenya sisa kayak 2%, jadi akinya tuh drop. Tapi kan itu nggak masuk akal, berhubung aki ini pas issue pertama yang dulu gue bilang itu, dia aki udah diganti baru, tiba-tiba begini lagi, jadi paling setahun, padahal motor gue pakai hampir tiap hari. Sampai bannya udah begini nih, bannya sudah mau habis. Ban barunya juga sudah datang, thank you sekali Pirelli Motoina. Pas ban datang tapi motornya mati. Jadi ini agak-agak suwe nih Ruby nih. Nah intinya harus dicari dulu dari mana sumber kenapa akinya tiba-tiba
mati gitu kasarnya. Jadi motor gue pakai itu terakhir minggu lalu hari Jumat, terus gue mau pakai lagi itu Senin atau Selasa gitu. Tiba-tiba aja kayak gitu kan, nggak make sense ya. Sementara sebelum-sebelumnya nggak ada gejala aki lemah samsek, jadi semuanya normal. Sesekali gue ngecek kan di X-Max itu di Speedo ada voltnya ketahuan, ada voltmeter bawaannya. Nah itu normal juga, 13 tinggi sampai 14 kalau lagi digeber gitu. Jadi kayaknya dia ngambek lagi karena pas ngambek pertama gue belum jadi bikinin video dan ditanyain sama kalian pada. Jadi kali ini harus dijelasin kayak ini. Jadi oke, next kalau udah ketemu masalahnya, mungkin bisa buat berguna untuk X-Max users yang mengalami hal seperti ini. Jadi saya lebih berguna, jadi manusia saya lebih senang. Saya senang, Anda senang. Jadi ya begitulah. Kita nanti gue update lah intinya kalau udah ada, tahu masalahnya di mana dan sudah ada solusinya. Soalnya kalau sekedar ganti aki kan ya ngeri-ngeri sedep gitu, takutnya tiba-tiba begitu lagi. Ntar gue lagi ke Ciletuh atau ke mana gitu, kayak Cimana atau kayak gitu kan nggak lucu juga ya, ribet gitu jadinya. So begitulah kira-kira update 50% motor Aing, si Ruby dan Renya yang tiba-tiba ngambek. By the way, bisa dilihat di Iron lumayan banyak motor ya. Ini juga ada Ninja 1000 lagi servis. Nah, kemarin di dua video terakhir yang ZX4RR itu, yang belum nonton bisa klik link di sini. Kan itu banyak yang sadar pembahasannya lumayan detail. Nah, karena soalnya begini, jadi tiap hari ngeliatnya motor aja di Iron nih, ada lumayan banyak, di luar juga masih banyak motor yang dikerjain, jadi begitulah hasilnya. Ya, maybe video ini sampai sini dulu. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow IG gue, TikTok juga sekalian. Gara-gara TikTok ZX4RR kemarin followers tambah 2000 lumayan. Kalau dari YouTube semua 316.000, follow ke TikTok juga kan jadi banyak. Jadi ya, as always, I thank you guys for watching. Ditunggu video-video berikutnya. Until next time.